Selamat datang di 100 Semakin Serupa Kristus. Oke, pada pembahasan kita kali ini melanjutkan dari pembahasan beberapa waktu lalu tentang Kejadian 1-11. Hari ini kita akan membahas salah satu tokoh di Alkitab yang bernama Bapak Abraham. Ya. Tapi hari ini kita akan bahas dari sudut pandang kacamata dari Perjanjian Baru ya Pak, betul ya? Dari Kitab Ibrani pasal 11 ayat yang ke-8 sampai ke ayat yang 19. Ya. Oke, sebelumnya boleh bertanya dulu nggak sih Pak, kenapa hari ini kita bahas Abraham bukan dari Kejadian, tapi langsung dari Ibrani? Ya, para pendengar dan saudara-saudara yang mengikuti PA waktu yang lalu, mungkin ingat ya bahwa kita menyampaikan kalau kita ingin memahami Alkitab, salah satunya kita harus membaca secara berurut. Betul. Ya, jadi waktu yang lalu kan PA kita sudah sampai di Kejadian pasal 11. Nah, kalau mau jelas dan kita mau melanjutkan di pasal 12 begitu kan. Betul. Pasal 12 itu ada kisah tentang Abraham sampai pasal 25 lah kira-kira ya. Nah, itu masih ada kisah tentang Abraham. Nah, tetapi saat ini kita mengambil dari surat Ibrani karena kita ingin memberikan sebuah perspektif atau wawasan yang baru ya. Membaca kisah Abraham itu dari sudut pandang Perjanjian Baru. Seolah-olah begini Tom, kita menggunakan satu kacamata ya, kacamata Perjanjian Baru untuk melihat kisah Abraham. Nah, kalau kita membaca kisah Abraham dari Kejadian pasal 12, kita akan melihat semacam biografi ya, kehidupan Abraham lika-likunya dari sejak dia dipanggil sampai meninggalnya. Itu di sekian pasal. Itu riwayat Abraham. Nah, dari sebegitu banyak kejadian, peristiwa, perjumpaan Abraham, konflik-konflik yang terjadi kepada Abraham, sebenarnya benang merahnya apa? Poinnya apa? Nah, kalau kita hanya melihat dari sudut pandang Perjanjian Lama saja, mungkin kita akan menemukan Abraham sebagai sesosok orang yang beriman kepada Allah, orang yang patut menjadi contoh ya. Hanya seperti itu saja ya. Tetapi kita tidak melihat ada sebuah pesan khusus yang sebetulnya sangat penting kalau kita kaitkan dengan Perjanjian Baru. Nah, justru dalam surat Ibrani inilah di pasal 11 ya. Penulis surat Ibrani itu memberikan sebuah pemahaman yang lengkap. Sebenarnya dari sudut Perjanjian Baru, kisah Abraham ini ada pesan penting. Ya. Karena itu nanti kita akan lihat dari ayat 8 sampai ayat yang ke-19. Penulis surat Ibrani itu hanya mencatat beberapa kejadian penting. Ada 4 yang nanti kita akan bahas. 4 kejadian penting yang menjadi perhatian khusus dari sang penulis Ibrani ini. Ya, tentang Abraham. Nah, dan menurut saya inilah yang perlu kita ketahui. Inilah yang perlu kita dalami. Inilah yang perlu kita imani sebetulnya. Ya. Tanpa mengurangi kisah-kisah yang dituliskan dalam Perjanjian Lama. Jadi para pendengar nanti kalau mau membaca detail kisah Abraham bisa membaca di Perjanjian Lama. Nah, tetapi yang akan kita dalami ini dari perspektif Perjanjian Baru. Nah, seperti itu Tom. Nah, kenapa hal ini menjadi sesuatu yang sangat penting? Saya mungkin perlu menjelaskan dulu Tom mengenai sedikit saja surat Ibrani. Jadi saudara-saudara begini, disebutkan namanya kitab Ibrani atau surat Ibrani ya, karena sebagian para ahli teologi, bapak-bapak gereja juga meyakini bahwa kitab ini atau surat ini itu dikirimkan kepada jemaat kemungkinan yang ada di Yerusalem pada waktu itu. Jadi jemaat mula-mula orang-orang keturunan Yahudi yang dulu berlatar belakang Yudaisme, pengikut agama Yahudi lah tentu ya, yang mengikuti kitab Taurat Musa, tetapi kemudian mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, orang-orang ini pada waktu itu menghadapi tantangan yang khas, tantangan yang sangat khusus. Yaitu apa? Ada tekanan dari orang-orang Yahudi lama
kemungkinan mereka masyarakat mereka sendiri, keluarga mereka sendiri, ya, atau para kenalan, orang-orang yang masih beragama Yahudi lah katakan, mengikuti Yudaisme gitu, yang menantang supaya mereka kembali menjadi orang Yahudi. Oh, berarti pada waktu itu, pada saat itu, pada saat kitab surat Ibrani ditulis, di situ terjadi ada dua kelompok ya. Ya, Ada kelompok orang-orang yang memegang teguh perjanjian lama ya, Taurat ya. Tapi ada orang-orang juga yang ikut menjadi pengikut Kristus. betul. Nah, itulah yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul kan. Ya. Gereja mula-mula itu adalah sekelompok orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kita harus ingat waktu itu kan belum ada Alkitab, Ya. Perjanjian Baru, ya, yang ada adalah Perjanjian Lama. Nah, orang pada waktu itu memang masih bias. Ini kepercayaan baru ini semacam sempalan dari Yahudi atau sebuah komunitas yang sama sekali baru, yang berbeda dari ajaran yang lama. Nah, kelompok yang orang-orang Kristen ini, mereka tentu saja mengalami kebimbangan. Di satu sisi tekanan teologis lah ya dari orang-orang Yahudi, para pemimpin agama, tetapi juga ada penganiayaan. Kalau kita baca di Kisah Para Rasul, ada jemaat-jemaat di Yerusalem itu yang mengalami penganiayaan, kebencian, tekanan, diskriminasi dan lain-lain sebagainya yang dialami oleh jemaat ini. Ya. Nah, penulis surat Ibrani lalu menjelaskan kepada mereka bahwa mereka sekarang sudah Kristen. Ya. Mereka bukan orang Yahudi. Nah, apa yang menjadi pokok utama yang disampaikan di dalam surat Ibrani? Yang disampaikan kalau kita lihat secara garis besar itu adalah mengenai pribadi Yesus. Orang Kristen, kita sekalian, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, itu mengutamakan Kristus, mendasarkan iman kita kepada Kristus. Ya, Kristuslah yang utama dalam hidup kita. Nah, sedangkan agama Yahudi, mereka mendasarkan kepada ajaran Musa. Ya kan? Di dalam ajaran Musa itu paling tidak ada 3 pokok utama yang menjadi hal penting. Pertama, mengenai keimaman, sistem keimaman, imam-imam, ya. Karena mereka kalau mau diselamatkan itu harus datang kepada imam. Kalau mau diampuni dosa, kalau ada masalah datang pada imam. Imam ini menjadi pengantara. Jadi perantara antara bangsa Israel sama dengan Tuhan. Ya, gitu. Ada imam. Karena itu imam itu profesi yang penting, ya. Kedudukannya menjadi sangat sentral. Agama Yahudi itu adalah agama keimaman lah, boleh dikatakan begitu. Nah, tetapi selain imam, itu juga tentu yang berkaitan dengan sistem keimaman adalah mengenai korban. Ya. Sebab bagaimana imam itu bisa menyelesaikan dosa orang Yahudi kalau tidak ada korban? Maka sistem korban itu menjadi penting. Ya, kita lihat misalkan dikaitkan dengan kisah Paskah di Perjanjian Lama, kemudian di kitab Imamat ada sekian banyak seri korban, ya, korban keselamatan, korban pengampunan, macam-macam korban, penebus salah dan lain sebagainya. Itu menjadi sebuah sistem keagamaan orang Yahudi supaya mereka itu bisa diampuni dosa. Itu jadi kayak SOP-nya sendiri. Betul. Nah, yang ketiga adalah mengenai perjanjian. Kalau mereka sudah diselamatkan melalui sistem korban tadi oleh para imam, mereka akan mendapatkan perjanjian, janji diampuni dosanya, janji diberkati dan lain sebagainya. Nah, penulis Ibrani, kalau saudara-saudara memperhatikan dari kitab Ibrani ini, mulai pasal yang pertama ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-4 lah misalkan, itu sudah jelas si penulis Ibrani mau mengatakan, dulu kita itu diperkenalkan kepada Allah itu melalui nabi-nabi. Sekarang kita bisa mengenal Allah melalui pribadi Yesus. Itu dari awal sudah mengatakan begitu. Betul. Lalu penulis Ibrani itu berargumentasi, sistem keimaman kamu, ya, itu dengan keimaman Yesus itu lebih unggul Yesus. Yesus itu melebihi Musa, melebihi Harun. Ya. Karena Yesus adalah imam agung, imam besar itu, ya, mengikuti peraturan Melkisedek. Nah, kita tahu Melkisedek itu kan seorang raja.
yang Abraham sendiri datang kepada Melkisedek memberikan kepuluhan. Betul. Artinya apa? Bahwa imam yang agung, imam di dalam sistem keimaman Melkisedek itu yaitu Tuhan Yesus, itu bahkan lebih tinggi dari Abraham nenek moyang mereka. Jadi dia adalah raja di atas segala raja. Dia pengantara kita kepada Bapa yang melampaui sistem pengantara para imam. Ya. Nah, mengenai korban, yang tadi hal yang kedua, Yesus sendiri adalah korban yang suci. Dia adalah anak domba Allah yang sempurna, yang pengorbanannya tidak perlu lagi kita ulang-ulang lagi saat ini karena sudah cukup. Pengorbanan Yesus di kayu salib itu sempurna, kita tidak membutuhkan lagi ada korban yang lain. Tidak seperti pengorbanan para orang Yahudi. Nah, mengenai perjanjian sangat jelas. Kalau dulu perjanjiannya lebih kepada hal lahiriah, tetapi di dalam Yesus Tuhan memberikan perjanjian yang kekal. Setiap orang yang percaya akan mendapatkan kehidupan yang bersama dengan Tuhan Allah nanti secara kekal. Ya. Jadi penulis Ibrani, kalau saudara-saudara membaca di surat Ibrani, misalkan sampai pasal 10, 3 hal itu yang di counter, terus diargumentasikan. Yesus lebih utama. Nah, barulah sampai kita pasal 11. Nah, di pasal 11 itu diceritakan tentang saksi-saksi iman. Sebenarnya para tokoh iman yang ada di perjanjian lama, sebenarnya mereka itu adalah gambaran dari iman mereka kepada Yesus yang akan datang. Ya. Maka kisah mereka yang utama yang dikutip atau yang di highlight lah oleh penulis Ibrani adalah kisah-kisah yang berkaitan dengan Sang Mesias ini, Kristus ini. Ya. Kaitannya begitu, Tom. Jadi bukan sekedar kita melihat biografi, biografi Henokh, biografi Musa, biografi Abraham. Itu di perjanjian lama memang diceritakan, tetapi yang di highlight gitu ya, yang menjadi intisari dari surat Ibrani pasal 11 ketika penulis Ibrani ini mengatakan tentang kisah para tokoh perjanjian lama yang juga diagungkan, yang juga dihormati oleh orang-orang Yahudi. Nah, penulis Ibrani mau mengatakan nih, tokoh-tokoh kamu itu sebetulnya sedang bernubuat atau sedang menggambarkan mengenai kedatangan Kristus. Oh, jadi sebenarnya ini bukan, sorry potong ya Pak. Jadi ini bukan sebuah, saya ngerti. Saya jadi sekarang juga saya jadi paham. Sebenarnya waktu saya baca gitu ya. Kenapa ya kok pengikut Kristus itu dianiaya, Petrus bahkan di penjara, terus diperintahkan untuk tidak boleh mengajar dengan nama Yesus Kristus gitu. Karena disangka kau memberontak dari hukum yang sudah ada. Betul. Nah, maka dari itu kitab Ibrani ini kalau dari awal memang kalau kita baca perikopnya Allah berfirman dengan perantara anaknya. Anak Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Terus udah gitu ada Yesus lebih tinggi dari Musa. Ya, terus udah gitu ada Yesus sebagai imam besar. Maka dari kitab Ibrani ini sebenarnya pengen mengukuhkan bahwa kita itu tidak berbeda, tidak melenceng dari perjanjian lama, tapi justru Yesus adalah penggenapan janji. Betul. Jadi perjanjian lama itu adalah pengantar kepada Kristus. Ya. Maka sebenarnya orang-orang Yahudi dulu kalau mereka beriman dan melihat janji nubuatan perjanjian lama, mereka harusnya percaya kepada Yesus. Maka tentu saja perjanjian lama itu hanya sebagai pengantar. Nah, bagi kita orang-orang Kristen, apakah perjanjian lama itu sesuatu yang sia-sia? Tidak, itu sebagai pengantar supaya kita melihat sekarang Allah berbicara kepada kita melalui anaknya Yesus. Jadi begitu. Nah, maka kita ketika membaca kisah misalkan yang kita akan bahas ini mengenai Abraham, itu dari sudut pandang perjanjian baru itu maksudnya apa? Kita melihat bahwa kisah Abraham itu tidak melulu kisah seorang yang percaya beriman kepada Tuhan, lalu kita merefleksikan kira-kira pesan pelajaran apa yang penting untuk kita. Bukan cuma itu penting toh, tetapi bukan cuma itu, tapi kita mau melihat juga ada benang merah dari kisah Abraham itu sebetulnya merujuk kepada
Yesus. Iya. Nah, itulah yang dituliskan di dalam kisah yang dituliskan dalam surat Ibrani Surat ini. Ibrani ini, yang akan Pasal kita bahas 11. ini sekarang Ya. ya. Nah, Oke. makanya kita nanti akan melihat ayat 8 itu ada satu kejadian mengenai Abraham. Ayat 9 satu kejadian. Nanti di ayat yang ke-16 misalkan ya. Atau di ayat yang ke-17 misalkan. Nah, itu ada peristiwa-peristiwa yang merujuk nanti atau ada kaitan dengan Yesus sebagai juru selamat, sebagai Mesias. Iya. Dan pesan ini sangat dibutuhkan oleh orang-orang Kristen waktu itu. Supaya mereka tidak kembali menjadi orang Yahudi. Iya. Tetapi mereka sekarang sudah menjadi milik Kristus. Kira-kira begitu itunya ya, Oh, situasinya. makanya setelah ayat 11 itu perikopnya berbicara tentang nasihat untuk bertekun dalam Iya. iman, tanggung jawab yang berat, terus udah gitu nasihat dan doa selamat. Iya, Oh, ya, pasal 12 dan pasal 13-nya. Ya. Oke. Saya lebih mengerti ini ya sekarang. Nah, itu latar belakang sedikit lah. Dikit tentang ya. Nah, kita sekarang bisa mulai mungkin ayat yang ke-8 dulu ya. Ayat 8 tuh gini Tom, ketika kita membaca mengenai kisah Abraham, penulis Ibrani ini saya melihat kalau dalam bahasa Indonesia juga dalam bahasa Inggris sebetulnya itu kelihatan ya, dia menekankan ada peralihan tema itu dengan menggunakan kata karena iman. Ayat 8 karena iman. Oke ya. Nah, itu satu tema. Lalu ayat 9 karena iman. Nah, ini dua tema. Kemudian kata Ayat karena 11. iman ayat 11. Karena iman. Lalu satu lagi di dalam ayat yang ke-17. Karena iman. Nah, berarti penulis Ibrani ini dia mencatat ada 4 kejadian yang kita bisa lihat ini lewat cirinya itu lewat kata karena iman. Ya, kita nanti akan hari ini saya kira kita akan bahas 2 peristiwa dulu, yaitu ayat 8 dan ayat yang 9. Mungkin Thomas boleh baca ayat 8 dan ayat yang 9 yang kita akan bahas hari ini. Boleh Pak, gitu ya. Ibrani 11 ayat yang ke-8. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Ayat 9, karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di situ tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Oke, 10 sekali. Dilanjut ayat 10. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Oke, ya. Nah, di dalam ayat 8 itu diingatkan kembali bagaimana Abraham dipanggil keluar dari negerinya, dari nenek moyangnya, berangkat ke sebuah negeri yang Abraham sendiri belum jelas ya, kemana. Nah, saudara-saudara, kalau membaca Kejadian pasal yang ke-11 bagian yang terakhir, memang Terah pada waktu itu ayah Abraham itu sudah berangkat ya. Kita tidak jelas ya waktu itu Terah berangkat dengan keluarganya itu karena apa? Apakah karena ada konflik politik misalkan ya, ada masalah ekonomi atau masalah apa ya, kehidupan lah, misalkan ada kelaparan atau apa, kita tidak tahu. Tapi mereka pergi. Nah, dari tanah mereka, lalu tibalah mereka di kota Haran. Dan Terah mati di situ. Nah, tetapi kemudian di pasal 12 Tuhan memanggil kembali Abraham. Di situ dikatakan pergi. Tuhan memanggil Abraham ya, untuk pergi dari nenek moyangnya, pergi ke sebuah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, yang kita harus perhatikan, Tuhan tidak mengatakan pada waktu itu kepada Abraham bahwa kamu akan pergi ke tanah itu misalkan, ke tanah Kanaan. Pokoknya tanah yang Tuhan janjikan. Sehingga kita harus mengerti pada waktu itu Abraham ketika taat, itu memang taat kepada Tuhan. Berdasarkan janji Tuhan. Jadi dia pergi, pokoknya Tuhan janji, saya harus taat, dia pergi. Itulah yang disebut iman. Ya. Makanya disebutkan di sini bahwa Abraham itu adalah orang yang beriman karena dia mendengar suara Tuhan untuk pergi, dia pergi ke sebuah tanah yang Tuhan janjikan. Betul. Ya. Memang banyak penafsir juga para ahli ya
Dan saya kira juga sesuatu yang masuk akal. Kalau kita bisa membandingkan dengan temuan-temuan arkeologi, misalkan kehidupan pada waktu itu Abraham dulunya sebagai seorang penyembah berhala, sebagai orang yang mengikuti Allah lain, tidak mustahil Abraham dan keluarganya mengalami kekosongan, mengalami kehampaan. Memang mereka orang kaya raya, betul, tetapi mungkin mereka juga mengalami ketiadaan makna lah dalam hidupnya. Sehingga ketika Tuhan panggil, itu seolah-olah Tuhan memberitahukan bahwa aku sekarang akan memberikan arti di dalam hidup kamu. Kamu akan dipakai oleh Tuhan. Kamu sekarang menjalin hubungan dengan Tuhan, pencipta langit dan bumi. Akan diberikan sebuah peran yang khusus di dalam sejarah mereka. Untuk sesuatu yang mulia. Tapi kamu harus pergi dulu. Kamu harus keluar dulu. Baru janji itu akan terwujud. Nah, nanti kita akan lihat kaitannya dengan kedatangan Mesias. Karena nanti Mesias yang akan datang itu harus lahir di sebuah tanah tertentu. Tentu harus lahir dari benih nenek moyang tertentu, yaitu Abraham. Gitu ya. Tapi Abraham dan keluarganya harus keluar dulu. Itu sebabnya pada waktu janji ini diberikan kepada Abraham taat. Kalau di dalam ayat ini dikatakan, dia pergi keluar dari tanah itu, berangkat ke sebuah negeri. Dan ini sebuah lompatan ya, atau sebuah situasi yang sangat besar. Bayangkan, kita kan nggak bisa membandingkan hidup seperti zaman sekarang. Orang pergi ke luar negeri mau pindah kewarganegaraan misalkan. Dulu kan enggak. Kalau pada waktu itu saya kira juga tidak ada semacam surat. Tidak ada surat resmi lah. Warga negara mana gitu. Jadi kalau pergi berarti kehilangan tanah yang sebelumnya yang tinggal. Dan kalau datang berarti tidak tahu ya. Datang itu ke sebuah tanah, entah ada masyarakat yang bisa menerima atau enggak. Karena itu nanti kita baca juga Abraham juga terpaksa berperang dengan beberapa orang-orang lain, ya, kerajaan-kerajaan kecil yang ada di sana. Sesuatu yang tidak pasti. Tapi Tuhan bilang, kamu pergilah ya, untuk menggenapi janji Tuhan. Ya, jadi itu yang bisa kita lihat. Nah, ini sebuah langkah iman yang Abraham lakukan, sebuah langkah yang sangat besar. Betul. Dia berarti meninggalkan tanah yang sebelumnya. Kalau dia tinggalkan tanah yang sebelumnya udah hilang gitu ya, bukan punya dia lagi. Betul. Dia pergi ke tanah baru yang belum tentu itu, maksudnya saya juga belum tentu menetap di situ, maka di situ dikatakan berkemah ya. Oke, berarti ini adalah sebuah kejadian pertama di mana Tuhan memanggil Abraham. Padahal saya pikir kenapa nggak Abraham tetap tinggal di situ aja, terus udah gitu ya nanti keturunannya mungkin ada yang pergi ke Kanaan, tapi justru lewat Abraham inilah gitu ya. Ya tentu di sini kedaulatan Tuhan ya. Tuhan memang memilih, Tuhan memanggil. Nah, ada tafsir yang cukup baik saya kira dan sesuatu yang sangat wajar. Memang Abraham dipanggil keluar, dia tidak mungkin mengenal Allah lalu kemudian mengenal dengan lebih baik siapa Allah kalau dia masih tinggal di dalam kumpulan orang-orang yang menyembah berhala. Jadi ini juga menjadi sebuah lukisan bagi kita ya. Terjadi pemisahan ya. Itu kita tuh memang ketika dipanggil oleh Tuhan menjadi orang percaya, ya memang pada waktu itu kita harus terpisah di dalam pengertian rohani tentu ya. Bukan berarti secara jasmani kita terpisah, kita harus pergi kemana gitu, bukan. Tetapi memang dipisahkan ya. Orang-orang Kristen yang gereja kan disebut eklesia itu dipanggil keluar. Ya, eklesia itu kan dipanggil keluar. Eklesia itu artinya dipanggil keluar. Untuk menjadi sebuah himpunan yang baru umat Tuhan. Nah, itu gambaran seperti yang Abraham alami juga. Jadi Tuhan memanggil dia dikeluarkan dari pola hidup, dari adat istiadat, dari mindset yang lalu kemudian Abraham belajar untuk mengenal Tuhan di sebuah negeri yang baru untuk menggenapi sebuah rencana yang besar, yaitu rencana keselamatan yang akhirnya kita lihat ya. Nah, itu betul di dalam ayat yang ke-8 kita melihat Tuhan
memanggil, Abraham pergi. Di situ ada kata ya, Iya. Abraham berangkat. Nah, di dalam ayat yang ke-9 dan yang ayat yang ke-10, ini sebuah langkah yang baru lagi. Sesudah pergi, lalu kemudian karena iman, Abraham diam di tanah yang dijanjikan. Menjadi orang asing ya, seolah-olah suatu tanah asing, dan di situ dia tinggal di kemah ya. Bersama Ishak keturunannya nanti, kepada Yakub juga ya, di tanah itu. Jadi pada waktu itu kalau kita membaca Perjanjian Lama, memang Abraham ketika sampai di tanah Kanaan, lalu kemudian Tuhan berkali-kali berbicara bahwa melalui engkau keturunanmu akan banyak di tanah ini, dan seterusnya gitu ya. Dan pada waktu itu Abraham akhirnya diam di tanah itu. Nah, tinggal di tanah itu bukan sesuatu yang mudah deh. Walaupun tanah itu tanah yang sangat subur, tetapi Abraham harus berjuang di sana untuk bisa hidup dengan baik, untuk bisa hidup dengan layak, untuk bisa hidup juga mempertahankan imannya kepada Tuhan di tanah itu. Berkali-kali kita membaca misalkan kisah Sodom dan Gomora. Itu kan bagaimana sebetulnya bukan cuma Lot yang tergoda. Saya pikir Abraham juga bukan tidak tergoda dengan lingkungan sekitar. Pasti ada godaan. Tetapi Abraham tetap mempertahankan imannya. Saya mengikuti keinginan Tuhan, tidak melihat lembah Sungai Yordan yang dibilang yang sangat subur untuk masa depan, untuk bisnis peternakan misalkan ya, kalau pakai bahasa sekarang. Tidak. Pokoknya kalau Lot mau ke sana, ya kami mau ke sini, di tanah ini. Dan ternyata memang Tuhan memberkati Abraham di tanah yang dijanjikan itu. Nah, ini sebuah langkah yang baru. Tapi saya pikir ayat yang ke-10 yang penting, Tom. Di dalam ayat 10 ayat ini mengatakan Abraham ini menantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Nah, apa kaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya? Di dalam ayat sebelumnya, Abraham itu berkemah. Ya. Berarti dia, sementara tinggal di sini, tetapi hati dia sebetulnya bukan kepada tanah dalam pengertian fisik. Karena dia menantikan sebuah tanah yang mempunyai dasar yang direncanakan oleh Allah. Nampaknya ada pengenalan kepada Allah bahwa Tuhan itu sedang merencanakan sebuah perjanjian yang lebih jauh dari sekedar dia pindah ke tanah yang baru lalu hidup beranak cucu. Tidak, tapi dia sedang memikirkan sebuah rencana Allah yang panjang melalui kehidupan dia. Nah, disinilah iman itu. Bentar Pak, saya rada bingung di sini. Ya. Pertama, Abraham itu dia dipanggil keluar sama Tuhan untuk pergi ke tanah yang dia tidak ketahui. Di sana pun dia membuat kemah gitu ya. Lalu kenapa di ayat yang ke-10 ini dikatakan kenapa dalam dirinya Abraham itu menanti-nantikan kota yang punya dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Allah tidak memberitahukan kepada Abraham, tapi kenapa penulis Ibrani melihat ini gitu ya dari kalau kita melihat kehidupan Abraham di Perjanjian Lama, itu nanti kita akan nampak ya, akan jelas bahwa Abraham sekalipun dia mensyukuri dia bisa hidup di tanah itu ya, tetapi Abraham tahu bahwa sebenarnya melalui dia dan keturunannya, melalui kehidupannya, Tuhan itu sedang merencanakan sebuah hal yang besar. Karena itu Tuhan Allah berkali-kali berjanji dengan Abraham. Nanti kita akan lihat di ayat-ayat selanjutnya sebetulnya. Nah, melalui dialog dengan Tuhan itulah, lalu Abraham nampaknya menjadi semakin jelas bahwa Tuhan itu sedang memberikan sebuah kota yang lebih dari sekedar kota duniawi ini. Memang tidak eksplisit dikatakan, Abraham sedang menanti-nantikan sorga misalkan, katakanlah. Betul. Tidak. Tetapi di dalam iman, Abraham mengetahui bahwa dia sedang dipersiapkan bersama keturunannya untuk mendapatkan sesuatu tempat yang kekal, hidup bersama dengan Allah di dalam kekekalan. Ya. Dan itulah yang
disampaikan oleh penulis Ibrani di dalam ayat yang ke-10. Iya. Nah, jadi melalui kedua peristiwa ini kita bisa melihat bahwa Tuhan menginginkan atau Tuhan mengarahkan Abraham untuk pergi lalu kemudian diam dalam rangka supaya Abraham dan keturunannya itu melaksanakan janji Tuhan mengenai dasar yang akan direncanakan oleh Allah, yaitu dasar keselamatan itu. Iya. Nah, itulah yang menjadi perhatian dari penulis surat Ibrani. Jadi ini adalah apa ya? Mungkin saya sebut dengan trigger awal ya. Ya, Janji kedatangan Tuhan Yesus. betul. Abraham memang harus pergi ke situ. Ya, Dan dia harus diam di situ. ya, betul. Oke. Dan saya kira kita bisa berhenti dulu di ayat ini, Tom. Oh, sebentar Pak. Mungkin saya juga karena ini cukup menarik ya. Jadi kepikiran gini. Jadi memang sebelum Abraham waktu Abraham dipanggil pergi ke tanah yang dijanjikan, Tuhan memberikan penjagaannya dengan memberikan janji-janji Ya, berkat Abraham itu ya, ya, supaya di sana Abraham supaya melalui Abraham berkat-berkatnya sampai ke seluruh dunia, gitu ya. Itu Ya. melalui sana ya ujungnya. betul, berarti ya. betul. Karena salah satu janji yang dari awal yang Tuhan berikan bahwa Abraham diberkati untuk menjadi berkat. Oke. Kamu akan menjadi berkat bagi seluruh bangsa, ya. Ya. Tentu kalau kita pikir menjadi berkat bagi seluruh bangsa, bagaimana caranya? Apa yang terjadi dengan hidup saya menjadi berkat bagi seluruh dunia, gitu kan? Jadi di sini Abraham pasti sudah mulai memahami ini bukan sekedar saya tinggal di sini, sekedar saya beranak cucu di sini, gitu ya, hidup menjadi orang kaya, bukan. Tapi ada rencana Tuhan yang panjang, yang jauh. Dan Abraham inilah melihat itu ya. visi inilah yang Abraham tangkap. Ya. Nah, itu yang saya kira sesuai dengan ayat yang Yang ke-10 ke-10 ya. yang dikatakan. Nah, para pendengar perlu untuk mengikuti lagi karena masih ada satu bagian lagi di bagian berikut yang menjelaskan kepada kita bahwa janji itu nanti memang tergenapi lewat Abraham ini. Ya, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Ya, mari kita tutup dengan doa ya. Bapak, terima kasih Tuhan. Kalau hari ini Tuhan Engkau membukakan pengertian yang baru Tuhan tentang kebenaran firman-Mu Bapa. Aku percaya Tuhan, setiap benih firman yang hari ini ditaburkan Tuhan, hal itu akan mulai tertanam, bertumbuh dan berbuah Bapa. Kami rindu Tuhan, setiap orang yang hari-hari ini mendengar pun kebenaran firman-Mu Tuhan juga mendapatkan buahnya dan juga pengertian yang lebih dalam lagi Bapa. Terima kasih Bapa untuk kesempatan kali ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya Tuhan. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Sampai berjumpa kembali.